Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Harusnya sih dari kalian ada salah satu orang untuk memimpin doa, tapi kayaknya eh, karena waktunya udah jam segini dan ini jadi kita coba doa bareng-bareng aja ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nanti pembelajaran sampai jam setengah 10 ya. Jam setengah 10 lancar dan kalian bisa enjoy dan ilmu yang kalian dapatkan akan bermanfaat di waktu kemudian hari gitu ya. Baik, anak-anak semuanya kelas 7 Putra, hari ini Pak Ogi akan masuk ke bab yang baru dan episode yang baru. Makanya kemarin-kemarin Pak Ogi udah sharing di Google Classroom modul bab 4. Jadi tadi Pak Ogi minta di awal kalian coba download dulu aja, pastikan kalian udah punya. Tapi kalau misalkan untuk ngeprint hari ini jangan dulu, nanti aja ngeprintnya di waktu setelah selesai matematika atau di waktu luangnya, karena mungkin karena modulnya agak banyak, ngeprintnya juga bakal agak lama. Jadinya ya sudah, yang nggak ngeprint ya yang penting kalian download aja dulu ya, karena nanti seperti biasa Pogi akan kasih tugas dan kalian diminta untuk memfotokan tugas tersebut lalu kirim lagi ke Google Classroom ya. Baik, Pogi akan tampilkan dulu PowerPoint-nya. Di sini webnya Pogi tutup dulu, terus PowerPoint-nya muncul. Sip. Oke. Ini mirip Pak Ogi nggak sih? Ada yang bilang tuh apaan, nggak mirip sama sekali sana. Mirip nggak sih? Jadi ini bab yang baru di bab 4. Kita nanti insya Allah akan ada 5 bab di semester ganjil ini. Ini bab yang keempat berarti. Judulnya adalah himpunan. Mungkin kalian udah pernah dengar istilah ini di sehari-hari, tapi apakah tahu definisinya atau enggak ya nanti kita pastikan di slide berikutnya nih ya. Oke, sip. Nah, Pak Ogi akan cerita dulu kondisi di lingkungan kita sehari-hari gitu ya, di kehidupan kita sehari-hari. Jadi di SMP Islam Cendekia Muda itu kan kelas 7 itu ada dibagi 4 kelas ya. Ada kedua kelas putra sama 2 kelas putri. Nah, namanya ada kelas 7 elips sama kelas 7 square itu untuk yang putra. Kemudian ada juga kelas putri. Kelas putri ada triangle dan rectangle. Jadi dua kumpulan ini atau dua kelompok ini dipisahkan berdasarkan indikator yang jelas. Jadi kita bisa bedakan kelas 7 putra dan putri dilihat dari gendernya atau jenis kelaminnya gitu ya. Dan kita juga bisa ngelihat gitu ya, bisa ngelihat mana laki-laki, mana perempuan gitu ya. Jadi bisa dilihat dari aktenya, bisa ngelihat dari perawakannya gitu ya, apa pakai kerudung atau enggak. Biasanya kan perempuan pakai kerudungnya, laki-laki mah enggak. Jadi kita bisa membedakan dua kelompok yang semua orang itu enggak ada perdebatan untuk membedakan itu. Nah, makanya dari dua kelompok ini ya, kelas putra sama kelas putri gitulah katakanlah kelas 7 nih. Jadi ini ada dua kumpulan yang bisa didefinisikan dengan jelas. Kelas 7 putra tuh yang kayak gimana, kelas 7 putri itu yang kayak gimana. Jadi ini merupakan salah satu definisi dari sebuah himpunan. Jadi istilah kumpulan tadi itu merupakan himpunan. Jadi definisi himpunan itu adalah kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ingat ya, objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Sama kayak yang tadi Pak Ogi contohin, ada kelas 7 putra, ada yang kelas 7 putri. Jadi kita bisa bedakan mana putra, mana putri. Gitu. Bisa dilihat dari akte kelahirannya, atau perawakannya, atau apapun. Jadi definisinya jelas gitu ya, bisa dibedakan. Nah sekarang pertanyaan Pak Ogi nih ya. Ini Rama udah spoiler lagi aja nih. Pak Ogi coba lanjut dulu ya. Ini fontnya kayaknya berubah lagi nih. Di sini belum keinstall fontnya, tapi nggak apa-apa lah. Coba lanjut aja dulu ya. Atau Pak Ogi
install dulu aja fontnya biar enakan. Ini khawatir berantakan nanti tulisannya. Sebentar. Jadi ini pelajaran IT, barangkali ada yang suka, misalkan kalian bikin PPT, kemudian pas dipindah ke komputer yang lain, tulisannya itu jadi aneh, jadi berantakan atau jadi acak-acakan. Itu biasanya fontnya itu nggak keinstal di komputernya. Itu makanya harus download dulu fontnya. Kayak gini nih, Pak Ugi lakuin nih. Jadi biar huruf-hurufnya juga kebaca dengan sesuai apa yang waktu kita edit sebelumnya. Oke, sebentar ya. Ini Pak Ugi install dulu si fontnya. Ini oke. Ini close dulu aja. Konsep himpunan. Nah, sip, udah lumayan. Tapi kayaknya masih sama aja ya. Ya udahlah. Tadi Pak Ugi kelupaan nggak install dulu fontnya. Dan fontnya apa lupa. Ya udahlah. Oke, balik lagi ke tadi ya. Di sini Pak Ugi tampilin kumpulan objek. Objeknya di sini ini kakak kelas kalian ya, kelas 8 sekarang mereka. Ini Pak Ugi sebut kumpulan orang yang pakai kerudung. Ini kumpulan orang yang pakai kerudung. Menurut kalian nih ya, ini masuk himpunan atau bukan? Tadi himpunan itu adalah sesuatu kumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas. Ya. Sebutin aja di kolom chat, mau nebak boleh, mau udah tahu alasannya apa, silakan. Yang udah paham atau belum, tebak aja, ini himpunan atau bukan, coba di kolom chat ya. Oke, di sini himpunan. Oke. Ada yang mau ngasih alasannya kenapa ini disebut himpunan? Pak Ugi kasih poin 3. Kemarin yang bab 3 itu atau episode 3 itu ada paling tinggi dapat 5 poin. Ini kalau misalkan bisa, Pak Ugi kasih poin 3. Bagi yang benar jawabannya ya, jawabannya betul. Oke. Ada Kandaka, karena jelas anggotanya yang pakai kerudung. Oke, terus karena Jelevini jelas. Karena orang yang pakai kerudung ada yang enggak. Oke, jawaban dari Kandaka, bentar. Kandaka sama Adel nih ya, Pak Ugi fokus ke sana. Jadi betul, kalau misalkan kita lihat orang yang pakai kerudung atau enggak kan kelihatan jelas sih gitu ya. Yang pakai kerudung tentu ada kain di kepalanya, rambutnya enggak kelihatan. Oh ini pakai kerudung, gitu ya. Kerudung teh kayak gimana bisa dibedakan gitu ya, bisa dibedakan dengan jelas. Orang-orang juga nggak berdebat ini pakai kerudung atau ini mah enggak gitu ya, beda-beda, nggak ada relativitas di sana. Jadi ini betul kumpulan orang yang pakai kerudung ini merupakan termasuk jenis himpunan ya, ini himpunan. Coba lanjut ke slide yang kedua. Nah sekarang ini nih, kumpulan makanan yang enak. Ini himpunan atau bukan? Silakan ketikin jawabannya di kolom chat. Apakah kumpulan makanan yang enak ini disebut himpunan atau bukan? Oke, bukan. Coba kasih alasannya ya. Kenapa alasannya ini bukan himpunan? Pogi nanti ini chatnya kerekam ya. Pogi akan lihat lagi nanti siapa aja yang bakal dapat poin. Oke. Kasih alasannya ya. Kenapa ini bukan himpunan? Karena setiap orang, ini jawaban dari Adel ya, karena setiap orang beda-beda makanan yang enaknya. Oke. Karena tidak sama semua orang makanan itu enak atau tidak. Beda-beda selera Pak. Oke. Ini Gamel Pagi suka jawabannya nih. Tadi Adel juga bagus. Terus Kandaka juga. Karena setiap orang makanannya enak, berbeda-beda selera. Oke, intinya gitu ya. Jadi di sini ada sebuah ketidakjelasan. Makanan enak tuh kayak gimana gitu. Mungkin kata Pak Ugi, makanan enak itu adalah yang pedas, kemudian ada ayamnya misalnya, ada dagingnya, atau Pak Ugi suka seafood misalkan ya.
tapi belum tentu orang lain itu suka seafood juga gitu, bilang seafood tuh nggak enak. Jadi beda-beda gitu ya antara definisi Pak Ugi sama orang lain gitu. Ada relativitas, relatif gitu enak tuh. Jadi karena nggak jelas, ini bukan termasuk himpunan ya. Betul jawaban dari kalian yang tadi bukan gitu ya. Dan ini alasannya juga betul ya, karena beda-beda selera orang gitu, menentukan enak atau enggaknya itu ya tergantung orangnya gitu ya, apa sukanya apa gitu. Makanya kumpulan makanan enak meskipun ini semua kumpulan juga, tapi dia bukan himpunan ya. Himpunan mah harus jelas definisinya. Lanjut. Coba yang ini sekarang. Ini kakak kelas kalian ya. Kumpulan siswa yang pakai celana, ini himpunan atau bukan? Coba ketikin jawabannya di kolom chat. Oke. Ini ada pertanyaan dari Wira, nanti Pak Ugi jawab ya. Terus oke, sip. Himpunan. Kasih alasannya kenapa? Kasih alasannya kenapa? Kenapa ini disebut himpunan? Nanti pertanyaan Wira Pak Ugi jawab ya abis ini. Himpunan karena jelas, ini jawabannya Adel ya. Jawab karena jelas beda orang yang pakai celana sama yang tidak gitu ya. Oke. Karena jelas gitu. Oke. Pada pakai celana semua Pak. Oke. Iya, nggak ada yang pakai rok ya di sini atau nggak pakai celana. Atasannya karena tidak satu orang Pak tapi banyakkan. Oke, ini Wira. Oke, pakai celana semua. Jadi oke. Betul, ini merupakan himpunan, tapi bukan dilihat dari banyak orang. Ini semuanya pakai celana, Pak. Bukan. Jadi bukan dilihat dari banyaknya orang itu pakai celananya, bukan. Tapi ngelihat dari jelas atau enggaknya. Yang pakai orang-orang bisa bedain mana yang pakai celana, mana yang enggak, gitu ya. Beda sama kasus yang makanan tadi. Kalau makanan tadi kan tiap orang beda-beda gitu ya. Selera enaknya itu seperti apa? Relatif gitu ya, enak itu relatif. Tapi kalau misalkan pakai celana atau enggak, orang-orang bakal nunjukin hal yang sama. Ini pakai celana atau enggak gitu. Enggak ada perbedaan kayak kasus makanan tadi gitu ya. Jadi dilihatnya dari kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kata kuncinya didefinisikan dengan jelas. Himpunan itu ya didefinisikan dengan jelas. Jadi tidak ada relativitas atau ketergantungan orang yang mendefinisikannya gitu. Ini kumpulan siswa yang pakai celana bisa dilihat ya. Jelas ini pada pakai celana dan kita bisa bedain mana yang pakai celana, mana yang enggak gitu ya. Oke, ini Rafiza karena jelas Pak semuanya pakai celana semua dan ada beda yang tidak pakai celana. Gitu ya, betul ya jawaban dari Rafiza. Satu lagi deh ya, satu lagi coba. Ini himpunan atau bukan? Nih, kumpulan bunga yang indah. Ini bunga apa sih namanya tuh? Ya, pokoknya inilah ya. Menurut kalian, ini himpunan atau bukan? Kumpulan bunga yang indah. Oke, kasih alasannya ya. Alasannya apa? Bukan. Terus, tapi ini belum ada alasannya nih. Coba kasih alasannya, kenapa ini bukan himpunan? Oke, nah kata Lutfi karena semua bunga sama-sama indah. Oke, terus kata Kandaka karena belum tentu persepsi orang sama bunga yang indah itu seperti apa. Ini keren jawabannya. Oke, terus Adel, bukan karena orang-orang beda contoh bunga yang indah itu seperti apa. Oke. Himpunan Pak, karena jenisnya sama. Oke, ini kata Wira, katanya ini himpunan. Oke, ada lagi nggak? Selera orang beda-beda. Ya, oke. Selera indahnya itu mungkin maksudnya ya, indahnya itu apa? Tiap orang beda-beda mungkin ya. Maksud dari Rahman. Ibadur Rahman tuh Faiz Ibadur Rahman ya, tapi dipanggilnya teh Rahman aja ya, bisa ketukar sama Abdullah Faiz di awal yang kelas apa ya itu? Ellipse atau square ya lupa. Beda Pak, selera orang beda. Oke, sip ya. Baik. Tadi Pak Ugi soroti pernyataan dari Lutfi sama Wira ya. Mereka berdua bilang
Semua bunga sama-sama indah katanya tuh, dan semua jenisnya ini sama katanya tuh. Jadi sekali lagi, himpunan itu bukan dilihat dari ini jenisnya sama atau ini sama-sama semua, bukan. Tapi dilihat dari kejelasan si kumpulannya itu. Ini bunga bangke, bunga bangkai. Ada orang yang bilang ini tuh indah. Tapi ada juga yang nggak suka gitu karena bau gitu. Indah dari mananya katanya tuh gitu. Jadi ada perbedaan definisi indah dari tiap orang gitu. Jadi makanya ini nggak jelas, sehingga karena ketidakjelasan itu ini bukan termasuk himpunan. Sama kayak kasus makanan tadi. Jadi ada kata sifat yang tiap orang itu mendefinisikannya itu beda-beda gitu. Contohnya yang ini gitu ya, indah itu sama gitu. Ini lukisan yang indah, nggak jelas itu ya, indah itu seperti apa, apakah lukisan abstrak itu indah gitu yang coret-coret doang gitu, warnanya campur aduk kayak gitu. Tapi ada orang yang memang suka gitu sama lukisan kayak begitu, bahkan sampai dibeli gitu dengan harga miliaran atau jutaan, ratusan juta gitu ya untuk lukisan kayak begitu. Tapi ada beberapa orang yang ini apaan sih lukisan kayak gini doang, mahal banget gitu ya. Tapi definisinya ini lukisannya indah sebenarnya gitu. Jadi kata indah ini yang bikin ini bukan jadi termasuk himpunan. Meskipun ada kumpulan ya, ada kumpulan, tapi kumpulan ini nggak jelas itu. Nggak jelasnya tuh karena indah itu relatif, tiap orang beda-beda definisi indah itu seperti apa. Sama kayak kasus makanan tadi, gitu ya. Baik, oke. Mudah-mudahan dari sini kalian udah bisa merangkai himpunan itu seperti apa, gitu ya. Terus kemudian kalian bisa ngasih contoh sendiri gitu ya, himpunan itu seperti apa. Dan nanti mungkin di hiburan Sugro 1 kita akan mulai latihan. Tapi ada satu pertanyaan yang unik nih ya. Pertanyaan ini kalian coba tentukan apakah ini himpunan atau bukan, ya. Coba Ogi lanjut ke slide berikutnya nih. Nih, pertanyaannya, kalau kumpulan manusia yang mendarat di matahari ini himpunan atau bukan? Kasih alasannya di kolom komentar coba. Ya, silakan. Pertanyaan ini Pauli kasih poin juga. Nanti poinnya mungkin agak lebih banyak daripada, kalau benar ya, Pauli kasih 5 deh yang ini. Kalau misalkan benar jawabannya, Pauli kasih poin 5 bagi yang jawab dengan alasan yang benar. Yang ini ya. Coba, ini himpunan atau bukan? Kumpulan manusia yang mendarat di matahari. Oke, ini ada komen. Pak maaf keluar terus jaringan wifi-nya dari kemarin lemot. Oh iya Arashi ya, tapi coba tetap diusahain untuk bisa standby ya. Terus, oh jadi himpunan itu kayak yang sudah disepakat, betul Wira. Jadi semua orang nggak ada perbedaan gitu ya untuk mendefinisikannya. Jadi jelas gitu bisa dibedain pakai celana kah, atau pakai kacamata, atau pakai kerudung gitu kayak tadi. Bukan kayak makanan ini enak, orang itu cantik misalnya. Jadi itu relatif banget, tiap orang beda-beda definisinya ya. Jadi itu bukan termasuk himpunan gitu ya. Apa ini, siapa nih? Tadi yang nyalain mic-nya siapa nih? Bogi nggak lihat Oh, Gori. Oke, ini Pogi lanjut baca lagi komentar yang lain ya. Oke, tadi bentar. Ini udah banyak chatnya. Sebentar. Oke, oh ini nih. Kata Gamel bukan, Adnan juga bukan, tetapi masih ragu-ragu karena ada tanda tanyanya di situ ya. Terus Askar bukan katanya. Wira bukan Pak karena tidak mungkin. Oke. Aiman bukan juga katanya. Gani bukan, Lutfi bukan, Kandaka.
Oh, Kanaka ini bilangnya ini himpunan katanya tuh, himpunan karena jelas anggotanya yang mendarat di matahari, tapi tidak mungkin jadi anggotanya kosong gitu. Tapi nggak mungkin jadi anggotanya kosong. Oke, jadi Kanaka bilang ini adalah himpunan. Oke. Terus yang lain ini Apip bukan katanya, Radi juga bukan, terus Gani juga bukan. Dani karena tidak bisa dekat dengan matahari. Oke. Jadi gosong mungkin ya kalau misalkan belum dekat banget juga udah dari kejauhan gosong gitu ya katanya. Oke. Rafiza bukan karena tidak mungkin ada orang yang mendarat di matahari. Oke. Terus Arasi himpunan kosong, belum ada yang ke matahari. Berarti ini himpunannya kata Arasi nih. Tapi himpunannya himpunan kosong katanya itu ya. Oke. Terus Apip kurang detail Pak. Detail apanya maksudnya? Lalu langit, bukan karena tidak ada yang pernah mendarat di matahari. Oke. Terus Adel juga Adel bilangnya himpunan. Karena jelas beda orang yang mendarat di matahari. Tapi karena belum ada yang mendarat jadinya himpunan kosong. Oke. Langit gak jelas sudah. Terus Haidar, Pipi kurang detail dan tidak mungkin gitu. Oke, ini banyak yang jawab. Bukan karena jelas-jelas manusia tidak ada yang bisa mendarat di matahari. Oke. Baik, kita balik lagi ke definisi himpunan itu apa, gitu ya. Tadi definisinya himpunan itu adalah kumpulan objek ya, kumpulan objek. Jadi harus ada kumpulan objek dulu yang bisa didefinisikan dengan jelas, ya, bisa didefinisikan dengan jelas. Bukan berarti harus ada anggotanya, bukan. Anggotanya harus ada atau enggak, ya terserah gitu. Yang penting himpunannya atau kumpulannya itu bisa didefinisikan dengan jelas. Kayak kasus tadi makanannya, makanan enak atau bunga yang indah itu kan beda-beda ya. Tiap orang bisa relatif gitu ya, enaknya itu seperti apa, indahnya itu seperti apa, beda-beda. Tapi kalau yang ini coba lihat, kita bisa bedain nggak mana orang yang mendarat di matahari beneran gitu ya, sama yang enggak? Tentu bisa ya, meskipun sampai sekarang belum ada yang pernah mendarat ke matahari. Makanya ini disebut dengan himpunan kosong istilahnya itu ya, himpunan kosong. Jadi ada himpunan yang dia nggak punya anggotanya ya. Jadi ada kumpulan tapi kumpulan di situ nggak ada apa-apanya. Tapi itu termasuk himpunan gitu ya. Ini pengetahuan baru buat kalian. Jadi ada himpunan yang nggak punya anggotanya, disebutnya sebagai himpunan kosong gitu ya. Jadi bukan berarti karena nggak mungkin ada yang seperti itu, jadi itu bukan himpunan, nggak juga gitu ya. Jadi balik lagi ke definisi. Jadi matematika tuh balik lagi ke kesepakatan tentang himpunan itu apa. Jadi seperti yang tadi dibilang, himpunan itu kumpulan objek yang bisa didefinisikan dengan jelas, gitu ya. Tidak ada perbedaan atau relativitas dari orang-orang yang mendefinisikannya, gitu ya. Jadi meskipun nggak ada yang mendarat matahari, tetap itu disebut dengan himpunan, tapi istilahnya itu himpunan kosong. Ada notasinya atau lambangnya himpunan kosong itu seperti apa? Tadi ini udah ke spoiler sebelumnya. Jadi kayak huruf O begitu atau kayak angka 0 tapi dicoret. Tapi yang tepat tuh huruf O ya, huruf O gitu dicoret gitu ya, karena dia huruf. Atau ada penulisan lain. Kayak begini, kurung kurawal. Kalian coba nanti latihan ya, bikin kurung kurawal yang bagus seperti apa. Dicoret-coret di kertas gitu ya, atau di tab. Kalian coret-coret, latihan bikin kurung kurawal kayak begini nih. Ini sebutnya kurung kurawal ya. Bentar, pagi tampilin laser dulu nih. Ini ya, kurung kurawal. Jadi kalau kurung biasa kan cuma melengkungan gitu aja kayak busur panah gitu. Kiri kanan, ini kurung kurawal, jadi ada lekukan seperti ini nih. Jadi nanti himpunan itu identik sama simbol seperti ini, disebutnya kurung kurawal ya. Oke, aku udah baca modulnya, iya, makanya sengaja Pak Ugi share modul itu di awal-awal. Jadi sebelum belajar itu kalian udah baca duluan, nanti matematika belajar apa nih ya gitu. Jadi memang mahasiswa-mahasiswa yang berhasil, kalau Pak Ugi bilangnya mahasiswa ya, karena dulu Pak Ugi pernah kuliah juga di salah satu universitas di Bandung gitu ya. Jadi antara kalau di sekolah mah sebutnya siswa, kalau di kampus itu kalau kuliah gitu ya, itu bilangnya mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang biasa aja, ada mahasiswa yang unggul. Biasanya yang mahasiswa unggul itu yang
aktif banget dan pinter banget gitu ya. Triknya adalah membaca dulu materi sebelum dosen itu atau guru ya, kalau di sekolah mah dosen itu menyampaikan materi. Jadi dia tuh udah tahu apa yang bakal diobrolin sama dosen, apa yang mau dibicarain sama dosen tuh udah tahu. Jadi ketika dosen nanya, udah tahu jawabannya, dosen udah nanya, udah tahu jawabannya. Dan cuman pas belajar itu hanya menanyakan materi-materi yang pas dia baca semalam itu atau hari-hari sebelumnya, yang gak ngertinya tuh apanya. Oh ini bagian ini yang gak ngertinya ditanyain aja ke si dosennya gitu, ke gurunya. Jadi ilmu yang dia dapatkan itu lebih banyak dibanding orang yang hanya belajar pas hari itu aja, pas dosennya ada kuliah, ada pembelajaran di situ, belajar dari situ doang. Ya cuman sedikit gitu ya si pengetahuannya. Jadi Pak Ogi akan men-trigger kalian untuk coba membiasakan pembelajaran yang mandiri seperti itu. Jadi kalian bisa mengatur diri kalian sendiri atau self-regulated learning gitu ya, belajar untuk mengatur diri sendiri supaya kalian bisa mengatur diri kalian untuk bisa mengondisikan diri belajar yang enak seperti apa gitu ya. Bagus Adel ya, Pak Ogi hargain banget usahanya. Pak Ogi kata Faiz dia belum bisa masuk Meet, internetnya lagi nggak bagus. Ya udah coba dibenerin aja dulu internetnya di rumah ya, jangan panik, tenang aja. Insya Allah ini Pak Ogi rekam, nanti di waktu luangnya kalian bisa nonton lagi rekaman ini dengan enak gitu ya. Tapi tentu harus tetap nonton ya, kalau misalkan nggak nonton nanti ketinggalan gitu ya. Jadi nggak usah panik, tenang aja. Oke lanjut. Dilihat di halaman 66 di modulnya ada hiburan Sugro 1. Pogi akan kasih waktu sekitar 3 menit ya untuk kerjain ini. Jadi di sini ada beberapa pernyataan himpunan ya. Nah, pernyataan di bawah ini manakah yang termasuk himpunan? Kalau misalkan yang on ya, himpunan siswa yang berkacamata di kelas. Ini himpunan atau bukan? Kalau misalkan himpunan, kalian contreng di huruf B gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk kalian ini bukan himpunan, kalian contreng aja di huruf S-nya, salah gitu ya. B, ini B itu benar, S itu salah. Jadi tinggal contreng aja gitu ya. Pogi kasih waktu sekitar 3 menitan aja lah ya. Atau bagi yang nggak ngeprint modulnya, cukup tuliskan B atau S-nya aja gitu. B atau S di buku tulis kalian ya. Silakan yang sudah boleh chat di kolom chat jawabannya apa. Yang O itu benar, himpunan atau bukan, yang G itu himpunan atau bukan dan seterusnya. Itu ya. Silakan. Oke. Ada udah selesai. Sip, yang lain Pogi kasih waktu 3 menitan ya supaya yang lain ada kesempatan untuk kerjain. Jadi sampai jam 8.13 ya, nanti kita bahas semuanya. Yang udah selesai kayak Adel coba diketikin jawabannya di kolom chat. Nanti kita periksa bareng-bareng ya. Oh ini ada komen yang belum kebaca sama Pogi. Roket kalau deket matahari bakal meledak ya. Betul, teknologi sekarang itu belum ada yang bisa mencapai matahari ke permukaannya ya. Hanya baru bisa ngamatin dari jauh gitu ya. Karena memang suhunya juga ekstrem banget. Dia sampai 6.000 derajat Celcius permukaannya, bahkan yang atmosfernya aja 2 juta derajat Celcius ya matahari itu. Oke, ini Rafiza. Silakan yang udah selesai boleh ketikin jawabannya di kolom chat ya. Oke, nanti kita bahas bareng-bareng. Himpunan siswa yang berkacamata di kelas, terus himpunan siswa yang tampan atau cantik di kelas, terus himpunan bilangan ganjil, himpunan bunga yang indah, ini yang tadi ya, himpunan manusia yang berusia 10.000 tahun. Waktunya 1 menit lagi, kita udah ini langsung bahas ya. Oh iya, hari ini kita nggak ada kuis, biar nggak boring ya kuis mulu. Jadi nanti penggantinya kita akan main pakai Jamboard. Udah mungkin udah pernah ya di pelajaran yang lain pakai Jamboard. Nanti matematika pagi coba pakai Jamboard ya. Ada 3 kali sesi untuk main Jamboard. Nanti mainnya per tim.
Jadi nggak perorangan, kita main per tim. Pogi udah bagi kelompoknya, nanti kalian baca aja di Google Jamboardnya ya. Pogi akan share nanti pas menjelang mau gamesnya ya, gitu. Pogi nunggu dulu jawaban dari kalian nih yang hiburan Sugro 1 dulu ya. Oke. Pak, himpunan pakai notasi ribet. Betul, kalau ngetikin di kolom chat itu notasinya kadang-kadang nggak ada ya. Di keyboard itu hanya karakter-karakter yang mainstream ya. Kalau karakter yang notasi matematika itu jarang banget gitu ya di keyboard. Jadi harus pakai keyboard yang khusus. Jadi Paugi udah ngakalin, insya Allah nanti gampang untuk ngejawab pertanyaan dari Paugi gitu ya. Nanti Paugi pakai aplikasi Jamboard aja, tenang aja ya. Elemen nggak ada, betul ya. Pakai E kapital juga. Ya diakal-akalin pakai apa gitu ya. Itu kayak ada tuh, pakai E kapital aja boleh lah. Baik, kita bahas ya yang hiburan Sugro 1. Nanti kalau misalkan jawabannya kalian betul, kasih contrengan aja di pinggirnya, di nomornya gitu ya. Supaya Pak Ugi gampang meriksanya nanti pas kalian ngumpulin di Google Classroom. Baik, kita cek ya yang pertama nih. Himpunan siswa yang berkacamata di kelas. Jawaban pertama kayaknya udah pada tahu ya. Ini mah udah jelas, kita bisa bedain mana yang berkacamata, mana yang enggak. Kayak Pak Ugi ini berkacamata karena ada kacamatanya nempel di depan mata gitu ya. Kalau misalkan enggak ya kayak begini. Jadi tiap orang juga bisa bedakan gitu ya, mana yang pakai kacamata, mana yang enggak. Jadi ini termasuk adalah himpunan ya, betul. Kasih contreng di huruf B berarti ya. Begitu. Terus lanjut yang himpunan yang kedua, himpunan siswa yang tampan atau cantik di kelas. Ini jelas bukan himpunan karena tampan atau cantik itu relatif, tiap orang menilainya beda-beda gitu ya. Yang tampan seperti apa gitu, yang cantik seperti apa, bahkan nggak usah lah, berarti jadi rasis gitu ya. Pokoknya tiap orang beda-beda ya, beda-beda tampan atau cantik itu seperti apa gitu ya. Jadi ini nggak jelas itu. Ini meskipun ini kumpulan tapi nggak jelas gitu. Menurut kalian Pogi tampan atau enggak? Beda-beda ya. Mungkin Pogi kita biasa aja gitu ya. Gitu ya, beda-beda. Oke. Oh ganteng cenah katanya tuh ya, karena cowok gitu ya, masa cantik. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ya. Yang ketiga, himpunan bilangan ganjil. Ini juga jelas ya. Kita bisa bedakan mana yang genap atau yang ganjil gitu ya. Ganjil itu bilangan yang nggak bisa dibagi dua ya, dibagi habis oleh dua maksudnya itu. Gitu. Jadi ini jelas himpunannya karena kita bisa dengan jelas membedakannya seperti apa. Jadi betul ya, ini himpunan. Terus bunga yang ini tadi udah dibahas ya, ini bukan himpunan. Lalu yang terakhir, himpunan manusia yang berusia 10.000 tahun. Kepedean. Ya nggak apa-apa tuh ya, menuju ini sendiri. Bersyukur ya, bersyukur. Arasi B ya, betul berarti katanya. Semua rata-rata jawabannya betul ya. Oh Zoran enggak, kata Atta Batrisya juga salah, bukan himpunan. Terus Azam betul ini himpunan. Langit betul himpunan, Wira juga betul. Oke, kita bahas ya. Kita bahas yang terakhir nih. Himpunan manusia yang berusia 10.000 tahun. Kita bisa nggak ngukur atau menilai atau melihat gitu ya usia orang lain itu berusia berapa tahun gitu ya? 100 tahun gitu ya, 60 tahun gitu ya. Kita bisa bedain ya, mana manusia yang usianya tuh segimana gitu, dilihat dari akte kelahirannya misalkan, atau nanya langsung ke dia atau lihat KTP-nya. Kita bisa ukur ya, bisa hitung. Sama ini kasusnya kayak yang tadi, manusia yang bisa mendarat di matahari. Gitu ya. Itu merupakan sesuatu yang jelas kita bisa bedakan. Orang-orang nggak akan berdebat tentang mana gitu ya, manusia yang 10.000 tahun gitu ya, mana yang bukan 10.000 tahun gitu ya. Jadi yang E ini, yang terakhir ini merupakan himpunan juga, tapi termasuk himpunan kosong tadi, karena sampai sekarang tidak ada orang yang tercatat berusia sampai 10.000 tahun. Tapi nggak tahu sih kalau Nabi, orang-orang zaman dulu atau Nabi Adam usianya berapa ya? Pogi lupa. Pokoknya mungkin di kehidupan sekarang tuh nggak ada manusia yang sampai 10.000 tahun hidupnya gitu.
Tapi kita bisa bedakan dengan jelas itu orang yang 10.000 tahun itu seperti apa gitu ya. Bukan kayak yang tadi gitu, tampan, cantik gitu ya, atau indah, atau makanan enak. Kan beda-beda tiap orang gitu penilaiannya. Meskipun ini nggak ada. Jadi meskipun tidak ada juga ini termasuk himpunan karena kita bisa bedakan dengan jelas gitu ya. Jadi ini yang tepat adalah B gitu yang kayak itu. Himpunan itu termasuknya ya. Yakin Emir umurnya usianya 10.000 tahun? Oke, lanjut. Oke. Emang 10.000 tahun nggak ada akte ya? Iya juga ya, benar juga ya. Benar juga ya, mana mungkin ada akte. Tapi kita bisa bedakan ngelihatnya itu, ya nanya aja orang ini. Bahkan Rasulullah juga kan, dulu kan nggak ada akte gitu ya. Rasulullah juga yang penting tahu tanggal lahirnya kapan gitu ya. Tahun lahirnya lah minimal. Tahun lahirnya kapan gitu ya. Terus sekarang tahun berapa gitu. Jadi bisa dihitung gitu secara matematis. Dulu zaman Rasul juga nggak ada akte kelahiran. Kan. Itu mah pas sekarang aja gitu ya. Di abad ke-19 kalau nggak salah. Muncul akte gitu ya. Atau 18 ya. Pokoknya lupa sejarah ini ya. Akte kelahiran itu. Baik, lanjut ya. Tapi orang yang usia 10 tahun bisa bahasa Indonesia. Ah ini udah kemana-mana lah. Pokoknya yang tadi 10.000 tahun itu termasuk himpunan, tapi himpunan kosong ya. Jadi kita bisa bedakan dengan jelas dia himpunan atau bukan ya. Oke, lanjut ke simbol-simbol khusus yang kalian perlu tahu. Ini simbol untuk apa? Tadi udah disinggung sama Ada dan siapa ya, Rahma gitu, lupa Paugi, yang pakai huruf E gitu, elemen gitu ya. Nah, tapi coba kita perhatikan dulu. Jadi himpunan itu biasa dilambangkan dengan huruf kapital ya, bukan huruf besar, salah. Orang-orang suka bilang ini huruf kecil, ini huruf besar. Salah. Maksudnya mungkin kapital. Kayak gini maksudnya tuh. Nih, ini huruf H kapital, bukan huruf H besar. Ini huruf H kapital. Huruf H kecil yang ini. Gitu. Jadi, untuk himpunan selalu dilambangkan dengan huruf kapital. Ini udah sepertujuan matematikawan ini. Jadi udah sepakat semuanya bahwa himpunan itu akan selalu dilambangkan dengan huruf kapital, gitu ya. Pakai huruf Latin atau huruf yang lain gitu ya. Terus nah, biasanya ada beberapa huruf yang suka digunakan untuk melambangkan himpunan bilangan tertentu. Contohnya huruf A ini huruf A yang kapital itu biasanya untuk melambangkan himpunan bilangan asli, gitu ya. Kalau di internasional menggunakan huruf N kapital ya, natural. Kalau bahasa internasionalnya, kalau bahasa Indonesianya bilangan asli. Bilangan asli waktu itu Pak Ugi udah pernah bahas itu. Dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu sampai tahingga. Penulisannya kayak begini ya, pakai kurung kurawal kayak gitu. Terus ada huruf C, biasa digunakan untuk himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu startnya dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Ini titik-titik ini bukan isian hanya harus kalian diisi, bukan. Ini tuh artinya tuh udah kelanjutan. Karena kalau ditulisin semuanya ini nggak akan cukup. Kan setelah 4 tuh ada angka 5, 6, 7, 8 terus sampai tahingga gitu ya. Nggak akan mungkin cukup di satu atau satu slide ini. Jadi makanya matematikawan udah pakai titik 3 aja gitu ya. Tapi titik 3-nya itu ada di melayang kayak begini. Dia untuk membedakan ini isian singkat atau bukan gitu ya. Ini artinya adalah berkelanjutan gitu ya, untuk menyingkat. Terus ada huruf B gitu ya untuk bilangan bulat gitu. Bilangan bulat ini udah dibahas waktu di bab pertama ya. Huruf L untuk bilangan ganjil, huruf N itu untuk bilangan genap, huruf P untuk bilangan prima. Bilangan prima ada yang tahu nggak berapa aja bilangan prima? Silakan, Pak Ugi kasih poin yang ini nih. Bilangan prima coba yang bisa sebutin angkanya berapa aja. Sebanyak-banyaknya ya. Oke, ini Rafiza 2, 3, 7, 9. Oh, 9 bukan prima. Kenapa 9 bukan prima? Karena
Oh ya, Pogi kasih tahu definisi bilangan prima itu apa ya. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi habis oleh bilangan itu sendiri dan oleh angka 1. Cuman 2 faktornya itu. Jadi angka 2 nih ya, angka 2 bisa dibagi oleh angka 2-nya itu sendiri sama angka 1. 2 dibagi 2 bisa gitu ya, 2 dibagi 1 juga bisa. Kalau angka 9 tadi yang seperti disebutin di kolom komentar itu nggak bisa, bukan prima karena 9 masih bisa dibagi oleh angka 3 gitu. Jadi faktornya ada 3 ya, 1, 3 sama 9. Kalau yang bilangan prima itu faktornya cuman ada 2. Angka 1 dan bilangan itu sendiri ya, itu bilangan prima. Gitu. Terus terakhir huruf Q untuk bilangan rasional. Ya ini untuk pengetahuan kalian aja. Nggak usah dihafal begitu langsung dihafal kayak ngapalin teks Pancasila misalkan ya atau apa gitu ya. Nggak usah dihafal, ini mah nanti hafal dengan sendirinya insya Allah gitu ya. Pak Gandhi ketawa. Itu harus dihafalin itu, sumpah pemuda apa dia. Nggak usah kayak gitulah ini. Pokoknya hanya informasi aja ini mah ya. Nanti Pogi ini nggak ngafalinnya hanya sekedar latihan soal gitu, baca soalnya hafal sendiri. Jadi otomatis. Jadi kalau matematika itu ciri khasnya begitu. Latihan soal yang banyak gitu ya, mecahin masalah. Nantinya otomatis mindset sendiri karena otak itu akan menerima informasi yang sama dan berulang dan otomatis akan kesimpan di memori kita, di long term memory gitu. Jadi Pogi nggak akan tekankan ini kalian harus hafal gini ya, nggak usah. Let it flow aja, jalanin aja. Oke, lanjut. Nah, ini yang diobrolin sama Rama dan Adel tadi nih ya, simbol E sama E coret, kayak huruf E ini ya, tapi ini bukan huruf E, salah. Huruf E emang nggak kayak gini ya. Jadi ini adalah simbol yang mungkin kalian bakal temuin sering di himpunan. Itu ini maksudnya apa ya? Jadi E ini adalah elemen. Jadi objek yang berada dalam suatu himpunan disebutnya sebagai anggota. Elemen itu anggota lah bahasa Indonesia itu. Anggota. Jadi dinotasikan dengan huruf dengan simbol kayak begini. Ini di keyboard nggak ada. Di keyboard kalian itu nggak ada. Jadi ini khusus ada di equation. Kalau kalian buka Word di insert tuh ada menu equation. Di situ ada simbol-simbol matematika banyak dan salah satunya ada ini nih. Jadi kalau misalkan kalian mau nulis karakter matematika di Word gitu ya, di Microsoft Word, kalian pergi ke menu insert, terus pilih menu equation. Di situ ada banyak simbol matematika yang kalian bisa gunakan. Ya, jadi pergunaan ini untuk apa? Pagi coba kasih contoh nih ya. Jadi tadi kalau misalkan pakai simbol yang ini nih, elemen ini, itu untuk menyatakan anggota atau elemen. Kalau misalkan bukan anggotanya, tinggal dicoret aja huruf E-nya. Contohnya kayak gini. Misalkan ada himpunan A, itu himpunan bilangan asli yang kurang dari 8. Berarti himpunan bilangan asli yang kurang dari 8 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena kurang dari 8. Bilangan asli juga startnya dari angka 1 ya. Jadi ini himpunan bilangan asli yang kurang dari 8. Nah, penggunaan simbol ini tuh kayak gini. 3 dan 5 kan ini anggota dari sini ya. Ini ada angka 3, ada angka 5. Nah, kalau misalkan pakai kata-kata, kepanjangan. Jadi matematika punya bahasa internasionalnya sendiri, jadi disingkat aja pakai simbol kayak gini nih. Jadi 3 dan 5 anggota dari A, ini bisa dituliskan dengan 3 elemen A. Jadi tinggal tulisin aja si huruf simbol ini gitu ya, simbol ini. Ini nama himpunannya huruf A gitu ya. 3 elemen A atau 3 anggota dari A. 5 anggota dari A gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan yang dicoret tadi contoh nih ya. 9 kan bukan anggota dari si A ini ya, nggak ada angka 9 di sini nih. Nah, udah berarti tulisannya kayak gini aja, 9 elemennya dicoret gitu ya, huruf simbol ini dicoret. Jadi A. Jadi 9 bukan anggota dari A. Ini dibacanya kayak gitu ya. 9 bukan anggota dari A. Jadi cuma kayak gitu aja penggunaan simbol ini nih. Jadi simbol ini tuh gunanya untuk menyingkat kata-kata anggota dari gitu. Jadi supaya nggak ditulis panjang gitu ya. Jadi setiap negara atau di luar bahasa Indonesia gitu, ini udah tahu matematika ini maksudnya apaan nih simbol itu gitu. Jadi udah, ini bahasa matematisnya ya.
gitu. Kita coba latihan untuk penggunaan simbol yang tadi nih, yang atau yang coret ya Pogi nyebutnya itu. Anggota atau bukan anggota. Kita akan coba pakai Google Jamboard. Pogi akan kasih linknya di kolom chat ya. Nanti kalian cari kelompok. Saya sekelompok sama siapa ya? Nanti cari slide-nya. Bentar ya, Pogi tampilin dulu webnya. Web. Bukan ini. Web. Oke, PPT-nya semputin dulu. Sip. Google Jamboard. Nah, ini dia. Di Hiburan Sugro 2 7 Putra yang ini nih ya. Oke, sebentar ya. Nah, di sini ada di sampingnya nih ya. Itu Rama udah dapat simbol itu dari mana ya? Oke, ini nih di sebelah pojok kanan atas ya, di yang ini ya. Ini dari mana? Oh, ini Google ini nyala. Nih, di pojok kanan atas di sebelah sini nih ya. Sebelah sini nih ada kotak gitu, ada nama-nama kalian ya, ada Abdullah Faiz dan seterusnya, ada 10 orang gitu ya. Kalau nggak ada di sini, kalian cari di frame berikutnya nih. Kalian ketik aja di sini. Nah, frame berikutnya cari nama kalian di sini ada nggak? Kalau ada, berarti slide kalian ada di situ. Jadi nanti kalian diminta untuk memindahkan ini ya, ini simbol ini nih anggota ke sini gitu ya, ke jawaban ini. Misalkan yang 3 titik kosong ini space-nya untuk ngisi ini atau bukan gitu ya. Bentar, ini kekecilan nih jadi susah mindahinnya. Nah, ini kalau misalkan 3 kan ada di A, berarti pakainya tanda yang ini gitu ya, yang elemen ini nih. Tapi kalau misalkan bukan, menurut kalian ya tinggal ganti sama yang dicoret ini. Jadi tinggal mindahin aja. Nanti Pogi kasih waktu beberapa sekitar 3 menitan aja lah ya, 3 menitan. Nanti dicek kelompok mana yang jawabannya benar semua. Gitu ya. Paham ya? Ini Pogi coba kasih linknya di kolom chat. Oke. Editor ya, salin link, kirimin di sini. Silakan gabung ya, cari nama kalian di slide berapa gitu ya, kelompok berapa. Nanti Pogi akan bilang start gitu. Ketika Pogi bilang start, mulai, kalian boleh langsung ngerjain si soal yang itu ya, di Hiburan Sugro 2. Bapak jawab dulu pertanyaan aku. Oh, yang mana? Bentar, pertanyaannya Adel yang mana? Tapi huruf kapitalnya boleh acak kan buat namain himpunannya? Acak gimana maksudnya? Himpunan asli harus A atau boleh yang lain? Boleh sih sebenarnya, boleh nggak harus saklek gitu, harus wajib A. Kalau nggak A jadi salah, nggak juga sih. Jadi kebanyakan orang dan mungkin hampir disepakati kalau A itu digunakan untuk simbol himpunan bilangan asli, gitu ya. Atau di luar negeri itu pakai huruf N. Dan beberapa orang yang memang cenderung untuk ya udah pakai itu aja, jangan pakai huruf lain biar lebih lebih rapi aja gitu penulisannya. Tapi kalau misalkan nanti ada pendefinisian yang lain gitu ya, saya mah pakai huruf G misalkan si himpunan bilangan aslinya, ya nggak masalah sebenarnya sih, nggak masalah, nggak ada yang penting ada keterangan bahwa G itu apa gitu, himpunan apa gitu. Tapi sangat disarankan untuk menggunakan yang tadi gitu ya, yang ketentuan tadi. Jadi sesuai dengan kebiasaan aja gitu ya. Bagus pertanyaan dari Adel nih. Dan Rama nih ya, Rama juga sama pertanyaannya. Pak, saya di HP harus install Jamboard dulu. Oh gitu ya, di HP mah kayaknya iya harus diinstal dulu Jamboardnya. Coba. Nanti Pak Oge akan minta untuk mulai ya. Ini jangan diacak-acak dulu. Hei, ini si Apip nih, awas. Jangan diacak-acak dulu, hati-hati. Oke. Ini jadi pindah-pindah gini nih tuh. Oke, belum mulai ya, belum mulai. Pogi akan mulai beberapa detik lagi.
Ini sambil nunggu Luffy juga nih, kasihan dia harus install di handphonenya ya. Oke, silakan. Ya, taruh di ininya ya. Taruh di kotaknya. Silakan boleh diisi sekarang ya. Nanti Pak Ogi akan cek siapa yang jawabannya benar semua ya. Silakan. Waktunya 3 menit, jadi sampai jam 8.35 ya. Sekarang jam 8.32. Aku putar-putar nih ya. Jadi belajar ini sekalian ngelatih skill IT kalian juga sih. Jadi kalian bisa oprek tuh ya. Oprek tuh apa ya? Kepo-kepoin ini fiturnya ada apa aja gitu ya, di Google Jamboard. Tapi mungkin kayaknya udah pada expert nih mah. Mungkin di pelajaran lain juga udah pernah nyobain gitu ya. Aplikasi Jamboard ini nih. Silakan, Oke coba cek ya satu-satu. Ini ada yang keputar-putar gitu ya simbolnya. Oke, ini hati-hati ya, yang B ini, himpunan B itu titik-titiknya itu merupakan berkelanjutan ya. 4, 8, 12, sudah 12 itu masih ada angka lain. Jadi kelipatan 4. 4, 8, 12, 16 gitu ya, bisa terus sampai 96. Oke, terusin. Udah. Oke, ini kelompok Rama, Sulaiman, Naya, Wija. Udah ya. Oke, dicek lagi ya, karena ada yang salah di yang kalian yang kerjain tuh, ada yang salah tuh. Hati-hati. Oke, ini kelompok ini masih jalan. Terus kelompoknya Nanda, Rezano. Jalan ini udah selesai juga. Oke. Dicek lagi ya, khawatir ada yang salah, hati-hati. Oh, ini kayaknya hapus aja nih. Ini kosong, ini hapus. Ini hapus juga. Oke. Waktunya 1 menit lagi ya. Silakan. Saya tidak menemukan nama saya, ya gitu. Ibadur Rahman, coba. Iya ya, Ibadur Rahman mana ya? Bentar, Faiz Ibadur Rahman kan namanya tuh. Bentar. M Faiz Ibadur Rahman, M Faiz. Oh iya. Ya udah, Faiz ke kelompoknya ini ya. Di sini nih. Yang terakhir barengan sama Rezano, Rafiza. Ketik aja namanya di sini, bentar. 8. Kok lagi harus ngetik sih? Nih. Nah, Rahman di kelompok yang terakhir ya. Pak, wifi saya dari malam nggak bisa download APK-nya. Oh gitu ya. Nggak support. Oh gitu. Jadi aku nunggu yang lain isi aja deh. Nggak support. Dia taruh di kotaknya, Apip. Di rumah ada yang pakai, nggak semua pakai laptop ya, kirain teh pada pakai laptop atau pakai PC gitu minimal tuh. Jadi kalau pakai laptop atau PC itu nggak usah dibuka nggak usah pakai install aplikasi Jamboardnya, jadi langsung aja di Google Chrome-nya itu langsung bisa gitu, langsung jalan. Tapi ternyata masih ada yang pakai handphone ya. Jadi ini catatan buat Pogi juga ya, khawatir nanti keulang lagi seperti ini. Kayaknya di hari sebelumnya Pogi akan ngasih pemberitahuan dulu ya gitu ya, biar kalian nyiapin dulu kayak gini, misalkan kita pakai Jamboard nih hari ini, besok gitu misalkan. Jadi kalian install dulu hari itu gitu ya, biar nanti nggak ada hambatan kayak begini. Tapi cobain dulu aja ya, diinstal aja dulu. Kalau misalkan
Kalau misalkan masih susah, itu kemungkinan ada akun yang lain yang bertumpuk gitu, jadinya nggak bisa edit apa-apa. Tapi kalau misalkan udah bisa coret-coret, harusnya bisa nih. Harusnya bisa mindah-mindahin ini nih, bisa mindah-mindahin si simbolnya ini ke kotak di atas gitu ya. Gitu. Ya udah nggak apa-apa, ini kita percobaan aja dulu ya, karena ini first time buat matematika ya, matematika. Kita akan bahas ya, kita akan bahas jawaban dari kalian betul atau tidak. Nanti kalian kasih checklistan di pinggirnya ya. Kalau benar kasih checklistan, kalau salah biarin aja. Ya, jujur ya, jujur. Kalau gitu tampilin lagi PowerPoint yang tadi. PPT. Nah, oke. Sip. Coba lihat di meeting sekarang, di Google Meeting ya. Pogi akan bahas dulu yang pertama, 3.A. Kira-kira yang cocok untuk di sini, kita lihat dulu angka 3, itu termasuk anggota dari A atau bukan. Kalau misalkan ada angka 3 di sini, berarti dia anggota ya. Sehingga simbol yang betul adalah yang ini. Gitu. Kasih checklistan kalau misalkan jawaban kalian betul ya. Lanjut, yang kedua, yang 0, yang angka 0. Angka 0 ada nggak di huruf A? Nggak ada ya, di sini nggak ada angka 0, sehingga simbol yang tepat adalah yang coret atau bukan anggota ya. Jadi dibacanya ini 0 bukan anggota A. Gitu ya. Lanjut sekarang ke yang B. 72 anggota dari B. Di sini mana Pak nggak ada angka 72, tapi di sini ada titik-titik. Artinya kalau misalkan titik-titik di sini itu berkelanjutan. Jadi lihat nih, 4, 8, 12, sudah 12, kita bisa nebak angka selanjutnya apa. Karena di sini di angka yang sebelumnya kan kelipatan 4 ya. 4 tambah 4, 8, 8 tambah 4, 12. Sudah 12 pasti 16, sudah 16 berarti 20, terus sampai 96. Dan 72 merupakan kelipatan dari 4. Karena kalau misalkan 70 dibagi 4 kan habis ya, habis dibagi. Sehingga 72 ini pasti ada di sini, ada di himpunan B ini nih. Sehingga simbol yang tepat adalah 72 anggota dari B. Gitu ya. Sama juga yang ini nih, yang 54. 54 di sini ada enggak? Ya kita tinggal cek aja 54 dibagi 4. Ternyata ketika dibagi 4 ini enggak habis dibagi. 54 dibagi 4 malah koma-komaan. Jadi enggak mungkin ada angka 54 di sini nih, di rangkaian angka-angka yang ada di sini di kelompoknya B, himpunan B gitu. Sehingga simbol yang tepat itu adalah bukan anggota, yang coret kayak gini nih. 54 bukan anggota dari B. Gitu ya. Lanjut. Ini yang P gampang nih, huruf A kan ada di huruf P, berarti simbolnya yang E. Terus yang ini U ada nggak di huruf Q, di himpunan Q? Ada ya, berarti kayak ini simbolnya. Terus huruf T ada nggak di Q? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dicoret E-nya. Dan yang terakhir yang ini nih, N ada nggak di P? Nggak ada. Berarti udah jelas N-nya bukan anggota. Gitu aja ya. Saya udah dikerjain ini caps lock-nya jebol kayaknya ya, di pakai caps lock semua, ini kapital semua. Saya udah kerjain di modul tapi tadi keluar Meet. Gimana Pak? Ya masuk lagi ke Meet-nya aja. Masuk lagi aja, Woles aja. Nama Amer nggak ada ya gitu. Oh ya udah, nanti Pak Ogi coba cek lagi dah ya. Gak apa-apa. Yang tadi simulasi lah ya, simulasi. Pak Ogi yakin kalian ini pada bisa ya, pada bisa ngikutin gitu maksudnya. Jadi karena ini hanya tinggal menambahkan simbol ini atau yang ini gitu ya. Kalian bisa ngerjain secara individu gitu ya di modul yang kalian udah download gitu ya. Jadi tetap modul harus download. Jadi kalian cuman ngandelin yang ada di PowerPoint atau di Jamboard misalkan yang tadi gitu. Yang Jamboard itu supaya ada interaksi dari kita. Jadi Pogi bisa ngelihat aktivitas kalian itu ngikutin atau enggak gitu setiap pembelajaran. Biar ada aktivitasnya ya, enggak boring cuman ngedengerin doang. Gitu ya. Lanjut. Penyajian himpunan ya. Jadi himpunan juga sama kayak makanan. Jadi perlu disajikan. Sajiannya ya bisa pakai beberapa cara.
Contohnya kayak gini lah, misalkan kita beli bakso itu kan ada kuahnya gitu ya. Jadi paling pas itu disajikan pakai mangkok biasanya tuh. Jarang banget bakso itu disajikan pakai ember misalnya atau pakai gayung, kan aneh gitu ya. Meskipun itu wadah juga buat nampung airnya atau kuahnya, tapi ya masa aja pakai gayung gitu. Jadi himpunan juga sama. Himpunan juga bisa disajikan dengan beberapa cara dan di antara cara itu tuh ada punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing gitu ya. Ini Pak Ogi akan ceritain nih beberapa cara untuk menyajikan himpunan. Ini, yang pertama kalian bisa menyajikan himpunan itu pakai kalimat. Contohnya yang tadi di awal-awal gitu ya, Pak Ogi udah kasih soalnya atau bentukannya. Jadi kalian tinggal menyebutkan aja semua syarat atau sifat keanggotaannya itu kayak gimana. Contohnya kayak gini. Misalkan kita mau menyajikan himpunan T gitu ya, bilangan genap antara 1 dan 3, tulisin aja semua kalimatnya, tapi pakai kurung kurawa gitu. Huruf T-nya di luar sebagai simbol atau nama himpunannya, T kapital ya, sama dengan dalam kurung kurawa ini ya, kurung kurawa gini, bilangan genap antara 1 dan 13. Udah di kurung kurawa tutup lagi, selesai. Gitu. Jadi kalau yang menggunakan kalimat, kalian tinggal tulisin aja sifat keanggotanya itu kayak gimana gitu. Bilangan genap antara 1 dan 13, atau misalkan pas saya mau nambahin kata-kata yang lain boleh nggak? Boleh. Misalkan pas saya mau ditulis himpunannya di sini, himpunan bilangan genap antara 1 dan 13 boleh. Atau cukup kayak gini juga, bilangan genap antara 1 dan 13 boleh. Jadi pakai kalimat aja. Terserah kalimatnya mau kayak gimana, yang penting syarat dan sifat keanggotanya itu ada di tulisan dalam kurung kurawalnya itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua pakai mendaftarkan anggota-anggotanya tuh apa aja atau siapa aja. Contoh, yang tadi deh ya. Yang tadi. Jadi yang tadi itu yang T ini anggotanya itu ditulisin semuanya. 2 4, 6, 8, 10, 12. Jadi tulisin semua anggotanya, nggak pakai kalimat. Dan dipisahkan oleh pakai koma begitu untuk memisahkan anggota-anggotanya itu. Jadi biar sama. Jadi pakai huruf kapital sama dengan kurung kurawal. Nah, si anggota-anggotanya ditulisin semuanya itu. Siapa aja. Dipisahin pakai tanda koma. Gitu ya. Ini cara yang kedua. Cara yang pertama mungkin kalian bisa nilai sendiri, kelemahannya mungkin jadi panjang gitu ya, nulisnya capek. Kalau yang ini lebih mendingan gitu. Jadi si anggotanya tulisin aja satu-satu gitu ya, nggak usah pakai sebutin sifatnya atau kalimatnya gitu seperti apa, nggak usah. Ini yang kedua. Nah, tapi yang kedua ini juga bakal repot kalau misalkan anggota himpunan itu banyak banget sampai tahingga, misalkannya kayak yang sebelumnya gitu ya. Ada juga yang ketiga, caranya itu dengan notasi pembentuk himpunan. Ini yang biasanya master matematika itu nulisin pakai ini. Dan ini bahasanya universal, semua orang di dunia bakal paham ini maksudnya apa. Meskipun kita dari Indonesia, di orang lain di Madagaskar misalnya, atau di benua Afrika sana, atau di Eropa, semuanya ngerti gitu. Ini maksudnya apa? Karena matematika mah universal bahasanya. Jadi ini perhatikan nih, ada unsur-unsur aljabarnya sih sedikit. Contoh nih ya, kita mau menuliskan atau menyajikan yang tadi himpunan T, bilangan genap antara 1 sampai 13 atau 1 dan 13 gitu ya. Nulisnya kayak gimana? Pagi coba tampilin pakai papan tulis aja nih, biar satu-satu muncul. Bentar. Munculin dulu papan tulisnya. Set. Nah, di sini aja lah ya. Oke. Jadi caranya kayak begini. Pertama, tulis dulu nama himpunannya, huruf T gitu ya. T kapital. Sama dengan kurung kurawal. Ini cara bikin kurung kurawal kayak gini ya. Kayak huruf S dulu. Set gitu. Terus begitu. Lalu jelek ini mah karagok. Jadian lagi. Set gitu. Kayak gini. Kalau udah biasa ya langsung gitu ya.
Jadi ya cukup bagus lah ya bikin kurung kurawalnya. Tapi kalau misalnya yang kerepotan, terus latihan bikin kurung kurawal kayak bikin tanda tangan seperti itu, tapi ya perlu teknik sendiri gitu ya bikinnya. Oke, lanjut ke sini ya. Jadi pertama bikin kayak begini dulu, terus kurung kurawal gitu ya. Terus kasih variabel atau huruf apapun terserah. Pogi coba pakai huruf X di sini ya. X di mana itu garis pembatasnya. Ini garis pembatasnya kayak gini. X di mana? Bilangan genap antara 1 dan 13 itu Pogi coba pakai pertidaksamaan kayak begini nih. Gini. 1 sampai 13 nih. Nih. 1 kecil dari X, kecil dari 13. Jadi nanti si X-nya ini adalah X ini anggota dari bilangan genap. Bil genap gitu. Selesai kayak gini. Jadi penyajian bahasa matematikanya atau yang mungkin kalian aneh gitu ya, ini apaan gitu tulisan kayak begini. Tapi ini bahasanya universal. Semua negara di dunia yang paham matematika bisa ngerti ini teh himpunan apaan. Jadi nulisnya kayak begini ya. X garis ini X garis gitu ya. Ini formnya bakal sama semuanya, terus di sininya sesuaikan. Kan kalau di soal itu 1 sampai 13, berarti ininya 1 sampai 13. Tengah-tengahnya huruf X. Dan kasih tahu si X-nya itu bilangan apa. X elemen atau anggota bilangan genap gitu. Jadi cara yang ketiga menggunakan notasi himpunan itu kayak gini. Kita coba lagi satu lagi ya. Yang U misalkan. U bilangan asli dari 2 sampai 13. Kita bikin lagi aja kayak tadi ya. Yang U set gitu ya. Kurung kurawal. Gitu. Pak Edi tadi di bawah. Bentar, tadi ada Pak Haris. Lanjut. Jadi yang ini pertama kita bikin form kayak begini dulu ya. U sama dengan kurung kurawal, terus huruf X garis. Bilangan asli dari 2 sampai 13. Kalimatnya beda sama yang atas ya. Sehingga yang kalau misalkan pakai ada kata sampai gitu ya. Kata sampai wajib pakai garis sama dengan gini. Ditanda tidak samanya ya. Kayak gini. X elemen bilangan atau bil aja biar singkat, bil asli. Nah, gini ya. Kayak gini. Jadi penulisan penyajian dari apa yang kayak gini tuh bisa dituliskan pakai notasi pembentuk himpunan kayak gini sajiannya. Pak yang tanda I itu dibacanya di mana kan? Ya, ada yang bilang kayak gitu. Jadi X di mana? Yang ini nih ya. Pogi coba bacain ulang. X di mana 1 sampai 13 itu ya. 1 kecil dari X, kecil dari 13. Dengan X-nya elemen atau anggota bilangan genap. Itu dibacanya kayak gitu, bisa. Gitu ya. Jadi X di mana itu? Menerangkan si X ini kondisinya kayak gimana gitu ya. Dan X ini bilangan apa? Ini juga sama, X di mana, ini formnya sama gitu ya. Ininya kondisinya seperti apa, dari mana sampai mana gitu ya. Lalu ini X itu termasuk elemen bilang atau anggota bilangan apa gitu ya. Bisa kayak gitu dibacanya. Kayaknya ini perlu latihan, kita cobain aja. Mungkin ada yang beberapa yang masih bingung gitu ya. Ada yang masih bingung, gak apa-apa, cobain aja latihannya supaya nanti terbiasa. Gitu ya. Jadi jangan panik kalau misalkan aduh ini nggak ngerti apaan ini, tenang aja. Pogi sampaikan teorinya ya. Kalian coba praktikan karena di bagian praktiknya ini yang biasanya lebih lebih paham nantinya ketika memahami teori yang Pogi sebutin. Ini teorinya ya, ini teorinya. Kita cobain pakai latihan. Latihan nih. Hiburan Sugro 3. Halaman 68, kalian bisa lihat di sana di modul kalian juga boleh atau di sini juga bisa ya. Ini kayaknya di sebelah sini aja deh ya, atau terbangin aja di sinilah ya, buat contoh. Oke, kayak gini ya. Nah ini dia.
Silakan kalian isi tabelnya. Kalau yang di buku tulis isi aja jawabannya aja. Isi jawabannya aja, nggak usah dibikin tabelnya. Jadi isi tulis aja jawabannya aja di buku tulis ya, di buku tulis matematika. Tapi kalau misalkan yang udah ngeprint mah nggak apa-apa, langsung juga diisi di tabelnya ya. Di sini ada kolom-kolom atau kotak-kotak yang masih kosong di sini. Kalian coba isi. Jadi yang contohnya yang pertama nih ya. P sama dengan himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ini pakai penyajian cara kalimat, pakai cara kalimat. Coba pakai menyebutkan anggotanya. Karena himpunan bilangan asli kurang dari 10 itu startnya dari angka 1, berarti yang himpunan dengan sajian anggotanya didaftarkan kayak gini. Tinggal tulisin aja angka-angkanya berapa aja. P 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 berarti ya. Karena kurang dari 10 di sini ya, kurang dari 10. Pak, notasi pembentuk himpunannya gimana? Kayak tadi. P terus dalam kurung kurawal gitu ya, X di mana X-nya kurang dari 10 kan, ini dibacanya kurang dari 10 ya. Sesuai sama yang ini, kurang dari 10 dengan X-nya apa? Bilangan asli. Di sini sesuaikan dengan yang kalimat di sininya. Coba kalian lanjutkan yang kedua. Ini ya. Ketiga dan seterusnya sampai yang sini. Pak Wi kasih waktu sekitar 5 menitan ya untuk ngerjain ini. Silakan. Pak, yang UX bilangan AC beda sama yang di modul? Oh iya gitu, beda ya? Gak apa-apa Lutfi, apa yang pahamnya aja dulu kerjanya ya, yang pahamnya dulu aja, yang notasi cobain aja sendiri, aja, ikutin contoh yang tadi. Kalau masih bingung nanti kita bahas bareng-bareng ya, jangan panik dulu. Oh di modul kurang dari 13, bukan kecil dari 13. Oh gitu ya. Coba ya Pogi coba cek di modulnya. Khawatir ada yang salah ketik. Tapi patokannya Rama, patokannya yang di sini yang benar ya, yang Pogi jelasin di PowerPoint. Kalau di modul beda, patokannya ke PowerPoint aja ya, yang Pogi jelasin barusan. Jadi kayaknya sih yang di modul ada yang salah. Pogi harus edit dulu nih ya, yang modulnya nih. Di besok ada yang coba ya Pogi sambil buka ini ya, buka modulnya. Kalian coba kerjain ya. Yang masih bingung, terutama yang notasi untuk himpunan, kerjain aja yang kalian bisanya aja dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng ya. Semuanya ini insya Allah Pogi akan bahas ya. Poles aja. Himpunan. Makasih Rama udah ngingetin nih. Halaman 68 ya, halaman 68 coba. Oh iya Rama, yang di modul ya, itu tanda sama dengannya kurang, tambahin aja ya, digarisin bawahnya kayaknya ketinggalan itu. 2 sampai 3 maksudnya ada tanda sama dengannya Rama. Makasih Rama ya udah ngingetin nih. Oh iya, yang atas juga kan ceritanya bilang genap ya, di sini malah bilangan prima. Salah juga nih. Oke, genap ya. Oke, makasih Rama nih udah ingetin. Ya. Oke, Rama udah selesai ya. Ada juga udah. Saya bingung juga. Oke, masih bingung Pak, yang bingungnya yang mana? Ya Kandaka salah yang di modul ya, diganti pakai ganjil harusnya. Oke, kayaknya langsung kita bahas aja ya yang bingung-bingung ini, atau Pagi kasih kesempatan dulu aja deh, nggak apa-apa. Coba yang bingungnya itu kalian usahakan untuk
dicari tahu, lihat dari contoh sebelumnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau misalkan ada bagian bingungnya di bagian mana, coba kasih di chatting aja di Google Meeting. Pogi biar ngasih tahu ini juga sih, ngasih kesempatan ya buat kalian yang lagi nyoba sendiri dulu. Nanti sampai jam 9 Pogi akan bahas semuanya insya Allah ya. Pak, yang notasi saya belum terlalu, nggak apa-apa. Dicobain aja dulu, cobain dulu aja yang pahamnya yang bagian mana. Nanti yang notasi Pogi akan bantu pas pembahasan. Tapi kalau misalkan mau nyobain dulu sendiri lebih bagus gitu ya, itu lebih bagus. Jadi ada usaha untuk bisa ngikutin dari contoh sebelumnya. Kemudian ditulisin notasi pembentuk himpunan kayak gimana itu ya. Karena memang sih ini Pogi akuin yang notasi pembentuk himpunan ini memang ada beberapa orang yang kesulitan gitu ya untuk bikinnya gitu ya, untuk bacanya gimana gitu ya. Karena ini memang kalimat matematika banget gitu ya, bukan seperti yang biasanya. Jadi dan ini juga baru pertama kali lihat mungkin ya, baru pertama kali pelajari, dan jadi itu wajar gitu. Tenang aja. Tapi cobain untuk bisa memahami ini tuh maksudnya apa gitu ya. Gitu. Silakan, oh ini ada yang tahu. Ya silakan Rama ya, jangan lama-lama Rama. Pogi tunggu sampai jam 9 aja ya, biar kalian yang lagi nyobain nyobain juga itu. Nanti habis ini ada subbab yang selanjutnya sedikit lagi. Nanti kita main Jamboard lagi, tapi konsepannya tentu beda ya, kayak yang sebelumnya beda. Ya cuman tinggal mindah-mindahin aja sama kayak tadi. Tapi konsep bahasanya beda. Dan ini ada himpunan bagian lah ya istilahnya. Jamboard tim saya rusak Pak. Rusuh di Jamboard. Enggak, nanti pakai Jamboard yang baru lagi Pak. Gitu bikin yang khusus yang kelas putra, bagian yang elemen tadi gitu ya. Nanti bikin lagi yang baru gitu. Jadi enggak lagi pakai Jamboard yang tadi. Pogi nanti kasih link lagi yang baru. Jadi baru lagi. Jadi makanya dalam satu slide itu di kelompok kalian jangan diacak-acak gitu si soalnya. Nanti yang temennya lain pada bingung. Kalau misalkan kelanjur kepindahin atau kehapus gitu ya, klik atau pijit tombol Ctrl Z, CTRL Z, jadi nanti bisa di undo. Jadi balik lagi ke semula. Kalau misalkan nggak sengaja kehapus itu atau gimana gitu ya. Rusuh di Jamboard. Tapi ini pertama kali ya, Pogi nyobain di Jamboard nih. Ya biar nggak boring aja, terus-terusan kita kuis itu, pertemuan kuis lagi. Ya biar ada variasinya lah ya. Nyobain kuis atau nyobain variasi kegiatannya pakai aplikasi yang lain biar nggak bosan. Oke, udah jam 9-nya, kita akan bahas aja langsung hiburan Sugro 3. Kalian perhatiin ya. Tadi udah dibahas yang pertama. Bentar, ininya laksa poinnya ini. Yang pertama ini ya, ini kayaknya nggak ada masalah. Jadi kalau yang notasi pembentuk himpunan yang ini disesuaikan banget sama yang kalimat ini nih. Jadi di sini form pertamanya atau tulisan yang awal yang harus kalian buat itu adalah tentu huruf kapitalnya P gitu ya, sama dengan kurung kurawal. X di mana ini selalu ya, X di mana ini selalu. Jadi awalnya itu kayak gini dulu. Nah, yang bedanya bagian sininya nih, bagian kondisionalnya. Kondisinya itu seperti apa? Kalau di sini kan keterangannya itu kurang dari 10, berarti X kurang dari 10 berarti tulisinnya X kurang dari 10. Koma X-nya itu apa? Ceritain di sini. X elemen atau X anggota bilangan asli. Selesai gitu ya, kurung kurawalnya lagi. Tapi kayaknya perlu contoh yang lain juga ya, biar lebih ada banyak variasinya. Kalian bisa ngikutin contoh ini. Yang kedua, di sini Ki 1 sampai 5. Dengan kalimat ini kalian boleh tulisin himpunan bilangan asli kurang dari 6. Ini boleh. Pak, saya mah mau nulisnya himpunan angka atau bilangan positif dari 1 sampai 5, boleh. Atau
macam-macam ya, terserah. Yang penting dalam kalimat ini menggambarkan situasi kayak begini gitu ya. Boleh. Jadi ini jawabannya mungkin kalian beda-beda, tapi maknanya atau intinya sama untuk menyatakan ini nih. Nah, sekarang notasi pembentuk himpunannya, Pak Ogi ngebentuk dari sini ya, himpunan bilangan asli kurang dari 6. Sehingga Q sama dengan ininya sama, form awalnya X di mana gitu ya, X garis gitu, garis pembatas gitu. Karena di sini kurang dari 6, berarti tulisnya di sini X kurang dari 6. Kalau tadi kan kurang dari 10 ya. Kalau di sini kurang dari 6, terus koma, ceritain X-nya itu elemen bilangan apa. Di sini kan bilangan asli juga ya, berarti elemen bilangan asli. Selesai gitu. Ini yang kedua. Lanjut. Yang ketiga nih. Yang ketiga R sekarang. Himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 34. Kayaknya lebih gampang isi ini dulu nih ya. Jadi tulisin R gitu ya, kurung kurawa, bilangan ganjil antara 20 dan 34 berarti 21 gitu ya. 23, 25, 27, 9, 31, 33. Udah selesai. Karena batasnya sampai 34 ya. 21 sampai 33. Ini bilangan ganjilnya nih yang R. Nah, terus notasi pembentuk himpunannya gimana? Sama, form awalnya R sama dengan kurung kurawal X garis pembatas kayak gitu. Karena ini ada antara gitu ya. Maka kayak yang contoh di awal Pogi jelas, ini kayak yang di papan tulis yang di atas Pogi ini kan 20 sampai 34, tulisannya 20 sampai 34 gitu ya. X-nya di tengah-tengah. X elemen bilangan ganjil. Ganjil di sini ngambil dari kata di sini. Gitu. Ya, terus kalau yang ini berarti 2 sampai 13 nih ya, bilangan prima. Kita tulisin dulu anggotanya nih. Bilangan prima antara 2 sampai 13. Nih, atau di sini 14 juga boleh lah, sampai 14. Karena 14 juga nggak akan ke bawah, ini harusnya 13 juga boleh. Himpunan bilangan prima antara 2 sampai 13 nih, 13 aja lah ini. Salah nih kalau nulisnya. 2 sampai 13. Anggotanya. Nah, anggotanya antara 2 sampai 13. Duanya itu kan nggak ke bawah, di sini nggak ada tanda sama dengannya. Berarti duanya dilewat. Meskipun 2 itu bilangan prima ya. Jadi lewat langsung ke 3. 3, 5, 7, 11, 13. 13-nya ikut ke bawah karena di sini ada garis sama dengannya. Jadi angka 13 ini karena dia prima juga dan ada tanda sama dengannya, berarti dia harus dibawa. Kalau yang angka 2 di sini nggak ada garis sama dengannya, maka angka 2-nya nggak usah dibawa. Gitu ya. Ini yang keempat ya. Kalian boleh sambil nulisin jawabannya di buku tulis atau di modul ya, kalau misalkan yang bagian sininya atau ada beberapa bagian yang karena masih bingung, terus masih dikosongin. Boleh sambil ditulis ya, biar ada catatan. Jadi nanti ketika kalian mau belajar lagi, ada catatannya, kalian bisa coba untuk memahaminya lagi gitu ya. Di sini nih, yang terutama bagian ini ya, notasi pembentuk himpunan, terutama bagian ini. Lanjut, yang kelima sekarang. T 3, 4, 5, sampai 10 nih ya. Ini ada titik yang mengambang gitu. Ini artinya berkelanjutan. Jadi setelah 5, di sini ada 6, 7, 8, 9, sampai 10. Kalimatnya boleh nih, salah satu jawabannya boleh kayak gini. Himpunan bilangan asli antara 1, kok 1 sih? Ini salah. Maksudnya bukan 1, antara 2 sampai 11. Pokoknya ganti dulu ya biar benar ini. Ini bukan 1, harusnya 2 ya. Antara 2 dan 11. Terus tadi juga ada yang salah, ini harusnya 13. 13. Oke. Nah, gini ya. Himpunan bilangan asli antara 2 dan 11 ya. Untuk menyatain ini ya. Atau boleh juga himpunan bilangan asli dari 3 sampai 10 juga boleh gitu ya. Bebas. Pakai yang mana untuk kalimat. Oh, ini ada pertanyaan. Saya yang S, yang tadi yang S, himpunan bilangan prima antara 2 sampai 13. Boleh? Boleh. Boleh. Terus yang T ini ya.
T sama dengan dalam kurung bilangan asli dan oke. Sekarang tinggal bikin yang notasi bentuk himpunannya nih ya. T garis pembatas X di mana gitu ya. Di sini ini T sama dengan garis kurawal X di mana, karena ini di sini juga lupa ya Pogi nggak ganti. Ini harusnya 2 ya. Ini yang Pogi sorotin nih. Ini harusnya 2 nih. 2 kecil dari 11 gitu ya. X elemen bilangan asli. Ini salah nih ya, bukan 1 ya. Harusnya 2. Pogi ganti lagi di sininya nih. Ini harusnya 2. Gitu ya. Sip. Oke. Terakhir yang U nih ya. X kurang dari 13. Ini udah kebaca ya, X bilangan ganjil yang kurang dari 13 gitu kalau bacanya tuh ya. Bilangan ganjil kurang dari 13. Berarti kalimatnya himpunan bilangan ganjil kurang dari 13 ini kayak gini ya. Kalau misalkan didaftarkan anggota-anggotanya, ya udah berarti yang kurang dari 13 itu 1, 3, 5, 7, 9, 11 gitu ya. Untuk menyebutin anggotanya. Jadi gitu ya, ini beberapa cara mengkonversikan cara nyajiin ke dalam himpunan atau notasi bentuk himpunan gitu ya, dengan kalimat atau nyebutin anggota. Itu ada beberapa cara. 3 cara ini yang memang sering digunakan itu kalau di tes matematika itu sebagian sini, karena ini memang skillnya nunjukin banget kalau dia itu si logikanya ketulisin di sini. Jadi kayak kalau di coding ya, kalau misalkan bikin program gitu ya, bikin program dalam komputer gitu ya, itu nggak bisa kita pakai kalimat kayak begini, nggak bisa. Komputer atau mesin itu nggak akan bisa baca. Jadi dibuatlah bahasa-bahasa simbol. Salah satu contohnya kayak begini nih. Bahkan ada yang di sini tuh nggak pakai bilangan asli, bukan, langsung aja pakai huruf tadi. Huruf bilangan asli kan pakai huruf A ya, X elemen A gitu. Kayak gitu langsung malah di program-program komputer. Jadi nanti ini peruntukannya sebenarnya kalau di kedepannya gitu, jangka panjangnya itu untuk membuat program atau software dalam komputer biasanya tuh. Jadi kalau pakai kalimat seperti ini gitu ya, itu nggak bisa, komputer nggak akan bisa baca, nggak akan bisa paham apaan ini gitu ya, bahasa apaan, nggak ngerti. Jadi pakainya. Jadi oke, sangat menganjurkan kalian coba lagi untuk yang latihan ini ya, notasi pembentuk himpunan, karena ini melatih logika juga, untuk bisa memerintahkan ke dalam mesin gitu ya. Insya Allah siapa tahu kalian ada yang minat ke dalam pembuatan software gitu ya, atau ke IT gitu ya. Belajarnya kayak begini gitu ya. Jadi coding gitu ya, terus bahasa matematika kayak begini itu dipelajari banget gitu ya. Sip, lanjut lagi deh ke sub BAB terakhir, yaitu himpunan bagian. Nanti Pak Ogi akan coba ajak kalian lagi untuk main Jamboard. Tapi Jamboardnya nanti Pak Ogi kasih linknya lagi, bukan pakai Jamboard yang sebelumnya gitu. Jadi ada istilah himpunan bagian. Oke, tapi sebelum ke sana ada juga simbol yang lain dalam himpunan ya. Ada notasi banyak anggota. Biasanya dalam himpunan itu pakai huruf N kecil. Kayak gini nih ya, N dalam kurung K. K ini tuh si nama himpunannya. Di sini kan himpunannya itu K sama dengan anggotanya itu ada ayam, kambing, sapi gitu ya. N ini maksudnya itu banyak anggotanya itu ada berapa. Jadi NK di sini sama dengan 3. Jadi banyaknya anggota di sini dihitung aja ada berapa. Ini ada 3 gitu ya, berarti NK-nya sama dengan 3. Disebutnya ini kardinalitas gitu ya gitu. Kalau yang L, NL di sini berarti ada berapa banyak anggotanya? Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 berarti NL-nya 4. Gitu. Gampang ini mah cuma hitung aja banyak di sini ada berapa. Yang ini NM, ini hitung aja berapa nih anggotanya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini juga sama ya 5. Selesai gitu doang. Jadi ada penulisan simbol baru ini untuk menyatakan banyak anggota. Lalu ada istilah lain yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang lebih
luas lagi atau yang mewadahi anggota ini nih. Misalkan kayak gini nih. Himpunan semesta dari himpunan K adalah himpunan hewan ternak, karena ayam, kambing, sapi kan termasuk hewan ternak ya. Dan hewan ternak selain ayam, kambing, sapi kan ada lagi. Jadi ini himpunan semestanya adalah himpunan hewan ternak. Kalau yang ini himpunan sayuran gitu ya. Jadi yang melingkupi ini aja semuanya gitu apa. Kalau yang M boleh himpunan bilangan kelipatan 3 gitu ya. Boleh, atau himpunan bilangan asli, himpunan bilangan positif, terserah. Yang penting himpunan semesta itu himpunan yang melingkupi anggota ini gitu ya, yang tapi yang lebih luas lagi. Ini juga sama ya, yang N. Ya kayak gitu doang ya. Ini yang himpunan semesta dan banyak anggota himpunan, notasinya kayak gimana. Nah, sekarang ke konsep himpunan bagian sedikit lagi. Saya belajar coding game. Nah, nanti Emir ya, kalau misalkan bikin software kayak begitu ya, nanti kaitannya sama bahasa pemrograman kayak tadi. Salah satunya ya, tapi kalau udah jenjangnya lebih expert tuh biasanya tuh. Pogi punya teman dari ITB, dia juga suka bikin aplikasi games begitu gitu ya, atau aplikasi pengaman software, antivirus gitu ya. Bahasa pemrograman kayak gitu, jadi simbol aja semuanya tuh ada huruf, ada angka gitu, ada kurang dari, lebih dari. Jadi kayak yang notasi untuk himpunan tadi gitu ya, salah satu penggunaannya. Ya, balik lagi ke sini ya, bahasan terakhir nih. Konsep himpunan bagian. Jadi himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B kalau misalkan setiap anggota himpunan A itu adalah anggota himpunan B. Notasinya kayak gini. Kayaknya lebih masuk pakai contoh aja langsung deh ya. Oke, coba yang ini nih. P ini himpunan bagian dari Q. Kenapa? Ini benar gitu ya. Ini benar nih karena anggota dari P ini 3, 5, 7, 9 ini ada di anggota Q juga. Ada angka 3, ada 5, 7, 9. Jadi P disebutnya himpunan bagian dari Q. Gitu ya. Terus R himpunan bagian dari P bukan? Coba lihat lagi anggota yang R ada nggak di P? 2 sama 7. 2 sama 7 ada nggak di P? Ternyata ada angka 2 yang nggak ada di P. Berarti ini salah. R bukan anggota bukan himpunan bagian dari P. Ini salah ya. Jadi himpunan bagian itu tadi. Jadi anggota dari si himpunan bagian itu merupakan anggota dari himpunan bagian yang atasnya. Yang T himpunan bagian Q bukan. Coba cek. T itu kan ada angka 2, 3, 5, 7, 9 sama 11. Ternyata di Q ada angka 2 sama 2, 3, 5, 7, 9-nya mah ada, tapi angka 11-nya nggak ada. Berarti dia juga bukan himpunan bagian dari Q yang T itu. Kita coba lagi contoh yang lain. R himpunan bagian dari T bukan? Iya, karena si R ini anggotanya kan 2 sama 7. Dan 2 dan 7 ini ada juga di himpunan T. Ya berarti dia himpunan bagian dari T. Betul gitu ya. Jadi konsep himpunan bagian cuma begitu aja sebenarnya. Nah, tapi dalam kenyataannya gitu, soal-soal tes matematika, salah satunya di ujian nasional, sekarang ujian nasional nggak ada lagi, tapi ini ada di asesmen kemampuan AKM tuh apa ya, lupa lagi. Asesmen, pokoknya pengganti UN lah ya, pengganti UN, dan itu nanti adanya di kelas 8. Jadi kalau dulu adanya itu ujian nasional di level 9 gitu ya, udah mau lulus gitu ya si ujian nasional. Tapi sekarang ujian nasional udah nggak ada, diganti dengan AKM istilahnya tuh. Dan biasa siapa tahu di AKM juga soal-soalnya sama juga kayak begini. Jadi bahasan tentang himpunan bagian itu ternyata contohnya kayak gini. UN tahun 2017 itu ada soal begini. B sama dengan bilangan prima kurang dari 15. Banyaknya himpunan bagian B yang punya 3 anggota, ini gimana cara nyelesainnya gitu? Maksudnya apa gitu sih soalnya itu. Ada juga yang pakai notasi pembentuk himpunan yang kayak tadi itu ya. Ini juga sama, setipe sama ini nih. Nentuin banyak anggota banyak himpunan bagiannya. Nah, sekarang Pogi akan ajak cara bikin himpunan bagian dari suatu himpunan nih. Gimana cara nyelesainnya? Kayak gini nih. Nah, kita akan pakai Jamboard, tapi Pogi akan contohkan dulu
cara bikin himpunan bagian dari suatu himpunan. Di sini ada himpunan tanaman lah ya, atau apa ya ini, pernah main Plant versus Zombie nggak? Mungkin ada yang pernah kenal, ini ada karakter-karakternya nih ya. Jadi ada ini nih, ada sayuran kayak waluh tuh bahasa Sunda, tapi waluh tuh labu siam, bahasa Indonesia itu labu lah ya. Ada bunga matahari, ada buncis nih ya, ini bawang. Nah kita akan, ini kok himpunan awalnya ini, kita mau bikin himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota dari si orang-orang ini nih, atau dari tanaman ini. Caranya kayak gini nih. Ini Pogi escape dulu, and show. Tapi di sini coba tampilkan PowerPoint-nya di papan tulis ya. Ini ada yang PPT. Sebentar, kok di sini nggak tampil ya? Sebentar. Kok nggak bisa ya? Di sini bentar ya. Pogi bikin dulu settingan Windows Capture-nya dulu nih. Windows Capture, terus nggak kebaca di sini. Sebentarnya ada yang salah, harusnya bisa. Windows Capture, terus ini oke. Nah harusnya gini nih. Oke. Set. Ya, sip. Baik, Pogi akan simulasikan kayak gini. Jadi kita mau bikin himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota, tapi dari sini nih anggotanya. Kita bikin kemungkinannya itu kayak gimana aja, kelompok-kelompoknya ya. Misalkan nih, Ctrl C copy, terus Ctrl V silabu, terus bawang sama buncis lah di sini ya. Nah, ini tiga anggota. Jadi bikin himpunan bagian, ini himpunan bagian dari si himpunan utama yang ini nih ya. Ini himpunan bagian dari sini nih. Kemungkinan pertamanya bisa kayak gini. Labu, bawang sama buncis. Kita bikin kemungkinan yang lain. Misalkan labu, terus Ctrl C V, bawang sama bunga matahari gitu ya. Ini kemungkinan yang kedua. Bikin himpunan bagian tuh ada 2 kemungkinan ya. Coba bikin lagi yang lain. Sekarang labu, terus bunga matahari, satu lagi bawang, udah ya, bawang udah di sini. Berarti satu lagi buncis. Kayak gini ya. Coba bikin satu lagi, ada kemungkinan lagi nih, masih bisa lagi. Kayak gimana ya? Oh ini bunga matahari, buncis, sama bawang ya. Nah, kayaknya udah nggak ada lagi kemungkinan banyak himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Jadi banyak himpunan bagian terdiri dari anggota itu bisa ada 4 kemungkinannya. Ini kemungkinan pertama yang ini, kedua yang ini, 3 ini, dan 4 yang ini nih. Jadi ada 4 kemungkinan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Jadi dari 4 anggota ini dibikin 3-3, kemungkinannya ada 4 banyaknya. Nah sekarang kita cobain lagi pakai yang lain nih, ABC. Coba yang ini. Kemungkinan pertama kalau misalkan dibikin anggota terdiri dari 3 anggota bisa A gitu ya. Terus ABC lah ya, ABC. Kita bikin 3 anggota atau 3 bikin kelompok yang terdiri dari 3 anggota, kemungkinannya bisa apa aja. Terus ABC udah, terus ACB bisa juga ya.
bisa ACB, terus apa lagi selain ini nih? Bisa juga ABD ya, ABD, satu lagi apa ya? Coba diketikin, ada yang tahu nggak kemungkinan satu lagi? Ada apa lagi selain ini? ABC udah, ACD udah, ABD udah, satu lagi? Oh, BCD ya, betul. Wira. Ctrl C, BCD. Nah, gitu ya. Jadi bikin anggota yang terdiri dari bikin himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota gitu ya. Disusun-susun aja gitu ya. Huruf-hurufnya bisa apa aja. Jadi banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota itu ada 4 buah ininya. Jadi sebelumnya anggotanya itu 4, kalau mau dibikin 3 anggota berarti ada 4 kemungkinan cara untuk bikin himpunan bagiannya. Nah, sekarang coba kalian bikin lagi kayak begini ya. Bikin lagi kayak begini. Ini tadi ada yang nanya, ini buncis itu Pak. Kalau Pak Ogi baca karakternya tuh ini PA tuh buncis bukan sih? PA, pi gitu ya. Ini tuh. Ya katakanlah itu ya. Pak Ogi nggak tahu ini namanya apaan. Jadi bilang aja buncis tadi teh. Nah, sekarang Pak Ogi akan ajak kalian coba di Google Jamboard nih, Pak Ogi akan share linknya. Himpunan bagian yang hewan dulu deh ya. Kalian coba bikin kayak tadi gitu, caranya kayak tadi. Tapi ini mah yang versi hewannya. Ntar, Pogi coba kirimin linknya di kolom chat. Nanti mainnya tim lagi aja, sama kayak sebelumnya. Mana sih kok nggak ada linknya? Salin link, selesai. Coba ini linknya. Silakan boleh join ke Google Jamboardnya. Yang tadi namanya nggak ada, berarti di kelompok yang terakhir aja, yang ada 7 orang di situ. Pantesan kurang, kayaknya ada beberapa orang yang belum ketulisin di sini sama Pogi. Nah, kalau udah nemuin slide-nya yang mana atau nama kalian di sebelah slide-nya yang mana, langsung aja bikin himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota, tapi copy paste dulu si gambarnya ya. Copy paste caranya tuh Ctrl C dan Ctrl V, CTR di keyboard kalian, klik Ctrl C sama Ctrl V atau V ya. Nah, kayak ini siapa nih ya? Bikin ya kayak tadi lagi, bikin 3 anggota. Dari awalnya 4 anggota dibikin 3 anggota. Kemungkinannya kayak gimana aja. Dan nggak boleh ada hewan yang sama dalam satu himpunan ya. Jadi harus beda-beda 3 anggota itu tuh. Ini ada ayam, monyet sama kuda. Dipas-pasin aja deh ya. Dipas-pasin aja, digeser-geser supaya muat semuanya. Nanti Pogi akan cek satu persatu. Ini tampilkan web ya, PowerPoint yang ini ditutup aja. Oke. Kelompok yang pertama dulu ada Faiz, ada Azam, Adel, sama Amir di sini ya. Ini kudanya awas jangan sampai ada 4. Oke, nah sekarang udah sip, dicek ya. Ada berapa banyak? Oke, ini yang kelompok pertama udah selesai. Kelompok kedua coba ya. Kelompok kedua masih ngerjain. Kelompok 3 juga sama.
Kelompok 4 sedikit lagi. Kelompok 5 juga sedikit lagi. Jadi ini tuh cara menentukan banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari berapa anggota gitu. Kalau di sini kebetulan dimintanya itu terdiri dari 3 anggota, sama kayak soal UN yang tadi. Jadi kita mau bikin berapa banyak himpunan bagian yang bisa dibikin dari 4 anggota sebelumnya dibikin jadi 3 gitu ya. Awalnya dari 4 dibikin 3, kemungkinannya ada berapa banyak gitu ya. Jadi soal yang UN itu tuh. Jadi ini tuh biasanya kalau di kehidupan sehari-hari biasanya itu terkait dengan prediksi. Jadi matematika itu nggak cuma hitung-hitungan bilangan aja. Jadi bisa memprediksi suatu fenomena gitu ya. Kira-kira nanti kemungkinannya bisa apa aja. Jadi bisa sebagai jadi analisator gitu ya nantinya itu. Baik, kayaknya di sini udah pada selesai ya. Ini ada yang udah gambar-gambar. Siapa ini yang huruf B doang nggak kelihatan namanya. Oke, di sini yang kelompok 1 ini betul ya semuanya. Jadi ada 4 buah kemungkinannya sama kayak tadi. Terus kelompok 2 juga betul, tapi di sini kok nggak ada. Terus kelompok 3 betul juga, tapi ini enggak deh, ini ada yang hilang, singgahnya kemana? Kelompok 3, terus kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini ada yang salah, ini apa? Ayamnya, nah sip, ayamnya ke sini ya. Oke, ini betul ya, sip. Ini juga betul ya. Oke, ini semuanya udah pada bisa ya. Pakai objek gambar. Sekarang Pogi akan ajak kalian pakai bilangan atau pakai angka. Pogi akan share lagi Google Jamboardnya yang tadi di close aja. Semuanya udah betul ya jawabannya. Sekarang pakai angka. Pogi akan share linknya seperti yang tadi di Google Chat Meeting. Salin link, ini editor ya, selesai. Terus Pogi share. Coba nih, sekarang yang terakhirnya, Pak error tiba-tiba ini lagi aja, coba lagi aja. Kalau di handphone, yang bukannya di handphone itu memang harus download dulu ternyata. Kirain Pogi kita bisa langsung di ininya ya, bisa langsung di Google Chrome-nya dibuka, tapi ternyata nggak bisa. Coba sekarang yang angka, bikin himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota. Asalnya ini ada 4 anggota ya, 1, 2, 3, 4. Kalian bikin jadi 3 anggota. Kemungkinannya bisa apa aja. Silakan ditaruh di dalam kotak-kotak warna merah ya. Oke, sama kayak tadi kelompoknya. Ayo. Sama kayak tadi caranya ya. 1, 3, ini kelompok 2 nih. 1, 2. Awas ya, dalam satu kotak warna merah nggak boleh ada lebih dari 3 ya. Harus pas 3. Harus pas 3 pokoknya. Pas saya error. Reload lagi aja page-nya, coba di reload atau di close dulu, terus masuk lagi ke link yang tadi Pak Ugi share. Diulangin lagi dari awal. Aduh, waktunya udah habis ya. Ini Pak Ugi coba tunggu sampai kalian ini selesai aja deh ya. Pak Ugi minta waktu sekitar 5 menit aja ya. Mohon maaf waktunya habis, kelewatin maksudnya istirahatnya. Sampai ini selesai aja deh ya. Oke. Kelompok 1, 1, 2, 4, terus 1, 2, 3, 2, 3, 4, satu lagi belum, masih OTW ya.
Lanjut yang kelompok 2 udah selesai. 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4, 3 2 4. Oke, bagus. Ini apa nih? 1 2 3, masih OTW yang kelompok 3 nih ya. Kelompok 4 ini oke, ini sip, udah betul yang kelompok 4 ya. Bagus. Kelompok 5, ini masih ada satu anggota lagi yang belum ada di sini nih. Coba angka berapa? Di sini juga masih ada 2, harus ada 3 ya. 1 3 4 udah ada nih. Di sini udah 1 3 4. Coba yang lain. 1 2 4 juga udah. Coba 1 2 3 ini betul. Nah, di sini berarti berapa nih? Ayo. Coba 1 2, oke. Satu lagi. Satu lagi apa? Ini masih 2 anggota. Oke, sip ya. Jadi ada yang udah duluan, ada yang barengan gitu ya. Ginilah kalau pakai Jamboard ya. Jadi kalau kita bayanginnya pembelajaran langsung nih, kalau disuruh ke depan gitu ngerjain di papan tulis gitu ya. Jadi rebutannya semua gitu pada ngerjain nulisin. Jadi saling bertumpuk. Jadi ya memang maklumi saja ya karena PJJ begini, dan jadinya ya yang seperti ada yang bilang tadi ya, rusuh gitu ya. Jadi beautifulnya apa, siapa yang nulisin? Udah Pak, sip ya. Jadi memang Pogi nyoba nyari variasi-variasi pembelajaran yang lain gitu ya supaya kalian nggak boring. Jadi Pogi ini baru first time nyobain Jamboard ke kalian gitu ya. Jadi kalian bisa nilai sendiri kelebihannya, kelemahannya gitu ya. Jadi ketika pembelajaran kayak begini kita bisa saling evaluasi lebih nyamannya pakai apa gitu ya. Baik, coba lanjut lagi ke PowerPoint yang tadi sebelumnya ya. Ada sedikit lagi yang perlu disampaikan. Sebentar, Pogi tampilin lagi PowerPoint-nya. Oke. Ya, sip di sini ya. Tadi udah sampai slide yang ini. Ini juga tadi udah dibahas sama kalian ya, yang angkat tadi. Nah, pertanyaannya balik lagi ke yang soal yang tadi ya. Kalau kita nentuin banyak himpunannya itu harus gambar-gambar dan harus pakai Jamboard digeser-geser kayak gitu kan lama ya. Makanya ada rumus atau cara yang ditemukan oleh Blaise, bacanya gimana? B. Pascal gitu. Namanya tuh Pascal, Blaise Pascal gitu. Jadi beliau ini penemu dari segitiga Pascal. Nah, ini ada di modul kalian. Karena waktunya juga udah habis ya, Pogi akan jadikan ini challenge buat kalian. Insya Allah nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya di pekan depan ya. Jadi pertanyaannya adalah soal UN yang tadi, yang sebelumnya itu ya. Ini Pogi coba ini capture sama kalian ya. Soal UN yang ini nih, yang ini aja yang tahun 2017 deh ya. Berapa banyak himpunan bagian B yang punya 3 anggota? Ya. Berapa banyak himpunan bagian B yang punya 3 anggota? Yang bisa jawab ini pekan depan ya, pertemuan di pekan depan. Pogi akan kasih reward ya. Caranya kalian boleh pakai yang ini nih. Kok jadi hilang ini? Pakai segitiga Pascal yang ini nih ya. Kalian coba pahamin caranya, di modul udah ada, kalian bisa baca di sana. Jadi challenge-nya ini dikasihkan buat pekan depan. Jadi untuk sekarang kalian cukup fotoin aja hasil belajar kita dari awal tadi, yang hiburan Sugro 1, 2, dan 3. Kalian fotoin lalu kirimkan fotonya di Google Classroom seperti biasa ya. Kita tutup aja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari Pak Ugi atau misalkan ada hal-hal yang menyinggung ke kalian, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih lancar lagi ya. Bagi yang tadi di awal-awal masih suka nge-lag, kalian bisa nonton lagi rekaman ini di Google Site Matematika yang ada di deskripsi grup ya, linknya. Silakan boleh leave. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.